Jadi Mudah-mudahan ya. mengenai karir casing ini, Ya. jadi kaitannya adalah kita harus membangun Networking. Bagaimana membangun networking itu Ya. dimulai dari Langsung dan tidak langsung Tidak ya, langsung. direct dan indirect, ya. dan communication skill ya. Communication skill yang tadi kita bahas, listening and Communication skill itu jangan lupa ya, listening and questioning. and questioning. Oke, Pak Dokter, melanjutkan perbincangan kita mengenai karir questioning itu. Jadi kan intinya seseorang harus, intinya yang paling mudah seseorang itu harus punya keterampilan bakalan. Artinya beberapa keterampilan lah untuk menjaga dirinya atau sebagai jaring pengaman. Kalau mentok karir. Ada. Ya, misalkan ada pilihan lain lah. Tidak, maksudnya saya tidak selamanya bekerja di satu bidang. Peluangnya ada di bidang lain. Ada. Nah, salah satu untuk mengembangkan atau membangun karir casing ini adalah modalnya itu networking. Oh, iya. Saat ini kan eranya adalah era kolaborasi. Era networking harus diperkuat. Nah, bagaimana caranya Pak Dokter kita membangun networking? Networking ini. Tapi sebelumnya Pak Asep, saya ingin bahas sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan networking itu. Iya, benar. Banyak orang yang mengira bahwa networking itu sama artinya dengan kenal seseorang. Padahal itu bukan. Atau zaman dulu networking itu dipahami saya ngumpulin kartu nama orang sebanyak mungkin. Atau nyatet nomor telepon orang. That is not networking. Jadi apa networking? Networking itu Anda mengenal seseorang, dan orang itu mengenal Anda mengenai apa keunggulan Anda, apa kompetensi Anda, di mana Anda beredar selama ini. Nah, itu networking. Sehingga dia membentuk jaringan. Misalnya Pak Asep kenal saya penulis gitu kan. Ketika ada sesuatu yang terkait dengan tulisan, top of mind Pak Asep, ini saya. Atau saya kenal Pak Asep orang airline senior. Begitu ada urusan airline, misalnya ada pembebasan tanah airline, saya akan ingat nih yang pertama kali, saya akan kontak ini. Chef, ini gimana ceritanya kalau ada begini? Baru itulah yang disebut networking. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan itu kan yang ideal ya. Tapi kita kenal orang ya nggak apa-apa lah ya. Sok networking itu oke lah. Dimulainya dari situ lah. Dimulai dari situ. Ya, itu. Misalkan gini, saya melihat anak muda gitu ya, punya semangat, masih mahasiswa. Itu dia membangun networking itu dari from the basic, caranya itu adalah aktif di berbagai kegiatan. Nyari muka, harus pintar nyari muka, ketemu si B, ketemu si C. Kan setelah itu baru kita membangun branding. Siapa diri dia. Dan kita konsisten mempertahankan itu. Misalkan saya adalah seorang desainer atau desainer, kemudian saya mempertahankan bahwa saya punya desain yang bagus gitu ya. Bisa mempertahankan itu, dan saya punya perilaku yang baik, sehingga di top of mind-nya itu kalau ada apa mengenai desain menghubungi dia. Tapi itu yang ideal ya Pak Asep ya. Tapi rintisannya tadi itu ya, boleh Anda mengenal orang, atau istilah yang umum di Indonesia itu menjalin silaturahim lah ya. Silaturahim kemana. Bahkan dalam hadis Nabi kan, ketika Anda menjalin silaturahim, Anda mendapatkan rezeki yang tidak dapat ditemukan di jalur lain. Betul. Ya, ternyata ada informasi yang nggak sama dengan yang di internet dari silaturahim gitu. Nah, tadi Pak Asep menanya saya, apa sih yang penting untuk dilakukan terhadap networking? Di dunia ini saya lupa namanya. Ada seorang sales yang menjadi legenda. Dia satu bulan bisa menjual 25 mobil pribadi loh. Pribadi loh, Pak Asep, bukan perusahaan. Sampai ada the law, lupa saya biasa sudah tua gitu ya. The law tentang sales mobil. Nah, apa rumusnya dia? Cek di handphone Anda ada 250 orang nggak? Kalau sekarang kan semua orang punya itu ya. Anda bisa membangun networking dari 250 orang yang ada di handphone. Mungkin sekarang perlu kita ganti. Bukan 250, tetapi 2.500 orang yang ada di handphone Anda itu pasti ada 1, 2, 3 orang yang kira-kira ini secara karir bisa Anda kembangkan dari situ. Yang kedua, indirect networking. Anda mengenal orang lain dari teman Anda. Nah, misalnya Pak Asep mengenal orang airline dari teman saya. Atau saya mengenal
orang lain dari Pak Hasyim. Ya, okay. Kan tidak langsung itu, indirect ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan secara langsung, direct sama indirect networking. Nah, tetapi ini bukan rumus matematika ya, harus ada satu menurut saya ini ya, berani berkorban. Itu yang pertama kali. Nah, ini misalnya kita harus mendatangi dulu, kan berkorban itu ya. Korban perasaan ini kan, benar nggak? Termasuk korban materi. Yes, misalnya kita datang ke event tertentu, kan harus berkorban dulu. Mahal networking itu, ya ongkosnya lah, mungkin traktirnya lah, kan itu, ya kan? Yang korban lapang dada, misalnya ternyata orang itu nggak terlalu menaruh perhatian ke kita, benar nggak? Untuk pertama kali kan, seorang Jet Li saja yang di Cina sudah hebat, ketika masuk Hollywood itu dilecehkan film, dilecehkan aktor-aktor lain gitu. Makanya dia bilang kan, pertama saya buka pintu, yang kedua saya assalamualaikum, maksudnya memperkenalkan diri. Setelah itu saya membuktikan diri. Nah, barulah Jet Li yang di Cina itu aktor hebat, tapi di Hollywood itu kurang, tapi pelan-pelan karena bisa membuktikan diri, akhirnya bisa menguasai gitu. Nah, networking pun sama. Mungkin tidak semua orang yang kita temui, yang kita husnuzon itu punya respon yang sama dengan kita. Awalnya mungkin nggak terlalu peduli, biasalah itu ya. Harus lebar dada itu. Kalau nggak bisa putus asa. Betul. Saya yakin punya pengalaman apa gitu ya? Maksudnya gini, bagaimana membangun networking di area yang saya butuhkan, yang saya kuasai. Saya tidak hanya sekedar kenal si A, si B, memperkenalkan diri, selama tidak ada kepentingan di situ atau saling interestnya. Saya harus dikenal oleh Pak Dokter, misalkan saya punya kelebihan apa, agar Pak Dokter itu membutuhkan saya. Jadi strateginya seperti itu. Itulah yang saya bangun di networking. Jadi saya sampaikan sebelumnya ke Pak Dokter itu bahwa saya seorang introvert sedikit lah ya. Jadi saya tidak terlalu dalam hal kualitas ya. Sosialitas, nongkrong. Ya, misalnya, tapi saya lebih ke kualitas gitu. Misalkan kira-kira saya bangun ini ada timbal balik manfaat yang baik atau tidak gitu ya. Maksudnya hubungannya baik, saling memberikan manfaat gitu ya, memberikan kebaikan satu sama lain gitu. Itulah yang saya bangun. Ya, sekarang saya mau nanya ke Pak Hasyim nih. Dari sekian Pak Hasyim ini berkarir bertahun-tahun ya, dari airline ke airline, setahu saya itu kan airline-nya banyak itu ya, sejak muda. Ya, betul. Sekarang pertanyaan mendasar, Pak Hasyim dapat pekerjaan itu dari koran, dari zaman dulu kan belum ada internet, atau dari orang ke orang? Betul. Nah, kalau sekarang itu pada prakteknya setelah perjalanan ini itu dari orang ke orang. Yes. Ya. Bahkan seseorang menemukan peluang usahanya pun tidak dari internet. Prakteknya ya, sebagian besar itu dari pengalaman dia bekerja di kantor yang dulu, atau dari sahabatnya, atau dari ini ya. Jadi silaturahim itu masih menjadi primadona, belum tergantikan oleh teknologi apapun. Nah, kenapa Pak Hasyim gini? Ada temuan di laboratorium tentang komunikasi antar manusia, tetapi temuan ini hampir mendekati oke ketika dipraktikkan. Kenapa silaturahim itu nggak bisa digantikan oleh alat apapun? Kenapa? Dalam komunikasi antar manusia, pribadi ke pribadi, itu sebagian besar kualitas komunikasi kita tidak ditentukan oleh kata-kata dan tulisan. Itu hanya 7%. Sisanya oleh suara dan bahasa tubuh. Kan teknologi nggak bisa menjelaskan bahasa tubuh kan? Meski demikian, pasti kita semua mengakui bahwa teknologi ini telah membantu luar biasa dengan kita. Tapi untuk kualitas pertemuan yang terbaik antar manusia, silaturahim tidak bisa tergantikan. Kayak gini Pak Dokter, saya yakin betul dengan silaturahim. Dan silaturahim menurut saya memiliki makna yang lebih luas daripada networking sama jaringan itu. Karena silaturahim kan artinya adalah menebarkan kebaikan. Kasih sayang. Kebaikan satu sama lain. Nah, kalau kita misalkan bernetworking tapi di sini dalam kutip konspirasi negatif, itu bahaya. Bukan silaturahmi. Membangun permusuhan. Gitu. Untuk kenal orang banyak, tapi tidak membangun kebaikan satu sama lain. Ada memberikan saling bantu di situ, saling bermanfaat satu kasih sama sayang, lain, kasih sayang. Itulah yang maksud silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Gitu. Itulah yang nggak tergantikan. Betul. Nah, sekarang juga kadang-kadang silaturahmi itu hanya dipraktekkan sebatas kunjungan. Betul. Tapi kita mengakui itu sudah bagus lah ya. Dimulai dari situ lah ya. Implementasi. Jadi
networking itu satu dari partikel ya untuk mempraktekkan silaturahim lah ya. Walaupun nggak sempurna banget ya. Tapi ada ungkapan begini, Pak Asyid, networking is product. Networking is product. Okay. Itu yang tidak boleh lupa. Ya. Anda hebat di skill tertentu, tapi kurang networking, produk Anda kurang laku. Tidak laku juga. Ya, betul. Tidak dikenal orang kan gitu ya. Ya. Anda pengusaha, ya. Produk Anda bagus, sistem Anda bagus, tapi networking Anda kurang. Kurang kan? Ya. Anda profesional, punya skill tertentu, scope skill Anda jelas, tapi kurang networking, Anda bekerja ya untuk siapa? Ya, betul. Jadi networking is product. Networking is product ya. Yes. Oke, benar. Jadi yang career questioning itu dibutuhkan adalah networking. Jadi salah satu untuk membangun networking itu by direct and indirect. Tapi jangan lupa produk gitu. Bagaimana kemampuan seseorang dalam communication skill untuk menunjang networking itu? Nah, selain harus berani berkorban dulu, ini kan komunikasi ya. Jadi jangan sampai pelit nunggu dikasih dulu baru jalan. Itu bukan bangun networking. Yang kedua, mendengarkan dan bisa bertanya. Itu dalam hal komunikasi. Iya, dalam ketika praktek komunikasi. Kenapa ada komponen mendengarkan itu? Oh iya, karena semua orang itu pengen didengarkan. Kan dari hati dulu. Karena komunikasi pasti parle ya. Iya, gitu. Tapi justru mendengarkan itulah paradok ya. Justru orang yang disukai kan gini ya. Networking itu kan ada like and dislike factor itu ya. Di antaranya itu orang yang punya masa lalu sama dengan kita. Misalnya ada atasan Anda yang dulu satu kampus, dia menjadi dirut utama di suatu ini. Nah, kalau Anda networking ke dia itu tinggal klik. Saya dulu alumni sama dengan Bapak, benar nggak? Ya, itu membuka jalan. Itu buka jalan. Setelah itu kan jangan menguasai pembicaraan juga dong. Betul. Nah, kita mendengarkan, tapi tidak boleh juga mendengarkan kayak patung kan. Makanya ada questioning and listening itu dua komponen keahlian yang harus kita praktekkan saat kita berkomunikasi dalam menjalin networking. Ya. Yang tidak boleh itu ngasih nasihat orang dengan memperbanyak kata seharusnya. Sementara dia senior. Gitu. Mending kita pengalaman saya pernah itu, Pak. Gimana? Saya bertemu dengan generasi muda. Pertama kali saya ketemu, Pak Asep, seharusnya Bapak ini. Saya agak bingung itu. Kok saya harus digurui baru ketemu dan digurui. Ini yang nggak boleh Anda praktekkan. Yang dimaksud watawasobil haki itu orang profesional. Tidak semua orang bisa ngasih nasihat orang, ya kan? Profesional dan kontekstual. Kalau teman antar teman ya nggak biasa. Tapi kalau lingkungan formal, tiba-tiba kok Anda dikasih perintah ini dari siapa? Langsung menasihati saya gitu. Nah, saya akhirnya menjawab itu, seharusnya Anda itu berkontribusi di pekerjaan ini. Bukan ngusulin. Bukan ngusulin saya harus mengerjakan. Gitu. Kan kita satu tim. Gitu. Gitu. Tapi sekedar untuk kayak di masyarakat kita itu kan, pemerintah itu seharusnya sebagai wacana publik ya nggak ada masalah untuk meramaikan hidup ya. Tapi kalau pada saat kita punya kepentingan personal, ingin punya network yang kokoh, untuk tahap awal mungkin kita lebih banyak mempraktekkan listening, mendengar itu ya. Ya, dan bertanya. Karena bertanya itu akan membuat hubungan kita semakin dekat. Mendengarkan dan bertanya. Bukan menggurui ya. Bukan menggurui, beda. Seharusnya. Jadi dua itu yang paling utama ya. Mendengarkan dan bertanya. Betul tuh. Di saat chemistry itu muncul. Misalkan saya bertanya kepada dokter dan saya mendengar, itu lebih terasa oleh lawan saya pasti. Intimasi. Ya, betul. Muncullah intimasi atau koneksi. Tetapi kalau tiba-tiba Anda memberikan catatan, karena semua orang itu punya catatan merah sebetulnya. Saya bisa ngasih catatan Pak Prabowo, catatan merahnya itu ada 1000 di saya. Cuma kan nggak berguna itu kan. Untuk apa gitu. Betul. Nah itu. Jadi tadi itu Asep. Banyak orang yang karena hatinya, karena dadanya itu tipis, sempit saat menjalin networking, jadi kena omongan atau sikap sedikit saja mundur. Padahal kita butuh ketangguhan, endurance yang bagus. Gitu. Dalam hal membangun networking dan komunikasi. Misalnya dimarahin itu tidak kita maknai dimarahi, tapi mungkin dia lagi sumpah. Kan bisa aja. Betul. Gitu. Tapi intinya, hampir semua orang yang bisa mencapai karir questioning yang bagus,
atau karir yang punya puncak yang bagus itu semuanya adalah ahli networking. Ya. Kan intinya gini, saya pernah berapa kali familiar apa yang diucapkan oleh dokter itu mengenai career security dan career dan job security. Ini pas ini. Inilah dengan career security itu. Artinya karir kita tetap berkembang, bagus gitu ya. Terus beradaptasi tadi, terus fleksibel, beradaptasi diri, artinya selalu beradaptasi dengan kemampuan kita gitu ya. Selalu meng-upskill diri kita gitu. Itulah modal bagus untuk karir casing. Ibaratnya gini, Mas. Kalau tanpa skill-skill tadi, karir casing kita itu hanya sebatas reaksi sedikit, hasilnya kurang. Makanya dalam networking itu kan your profile. Setelah Anda komunikasi, jangan sampai banyak orang yang kita kenal, orang besar semua yang kita kenal, tapi skill kita, profil kita di bawah. Tidak bisa mengimbangi kita gitu. Jadi up your profile. Maksudnya skillnya diimbangi. Jadi Anda kenal Prabowo, kenal menteri-menteri, kenal siapa, kenal George Bush banyak. Tapi skill Anda tidak sampai ke sana, itu juga kurang. Makanya networking itulah pelengkap dari kompetensi, keahlian. Betul. Jadi artinya di dalam networking itu kita pun wajib meng-upskill diri kita. Ya minimal seimbang, artinya sesuai. Ya kalau dalam secara hitung-hitungan, artinya misalkan gini, saya mengenal si A, tapi saya mengenalnya itu hanya bisa saya suruh tolong belikan rokok. Iya, kan mungkin cuma itu kapasitasnya. Tapi misalkan saya tahu kapasitas dia bisa ini, bisa itu. Dia bisa betulin listrik. Ya, betul. Itulah yang disebut menurut saya networking. Ya, kalau di sifat Nabi itu kan kita bahas secara umum aja ini ya, buat kita semua ini ya. Kan di Nabi itu ada 4 sifat yang sebetulnya itu modal core factor for success in every career position. Yang sidik amanah itu, Pak Dokter. Ya, dia menjadi faktor utama kesuksesan seseorang di karir di profesi itu ya. Sidik itu kan komitmennya kuat. Nah, pasti semua orang membutuhkan komitmen. Harus memiliki komitmen. Penjahat aja kalau milih juru bicara, dia akan memilih orang yang jujur. Karena sidik, itu naluri manusia. Sidik, amanah itu kan kemampuan untuk dipercaya, punya skill, secara moral bagus, tablik komunikasi. Nah, Fatunah itu kan continuous learning. Ya kan, cerdas. Continuous learning. Nah, orang yang sekarang ini yang melakukan career questioning harus melakukan continuous learning. Belajar seumur hidup. Jadi selalu mengimprove, selalu upskilling, reskilling. Kalau nggak ada itu, itu Fatunah itu. Fatunah, mengasah kecerdasan kita. Gitu. Kan Nabi juga sama kan. Bahkan pernah ditegur oleh Allah, dia mengasah kecerdasan lagi kan. Pada waktu menjelaskan di depan orang-orang besar, tiba orang yang agak lusuh gitu, diabaikan gitu, langsung ditegur, memperbaiki komunikasinya. Oke. Luar biasa, Pak Dokter. Jadi mengenai career questioning ini, jadi kaitannya adalah kita harus membangun networking. Bagaimana membangun networking itu dimulai dari langsung dan tidak langsung, direct dan indirect, dan communication skill Communication skill yang tadi kita bahas, listening and communication skill itu jangan lupa listening and questioning. Jangan impulsing, jangan memaksa pendapat. Karena pendapat itu udah banyak. Yang paling untuk seharusnya. Nah, itulah yang saya pernah kaget itu, Pak Dokter. Pak Asep ini seharusnya Bapak sudah ini belum? Anda bisa bayangin, baru baru pertama kali kenal sudah ngasih order. Luar biasa Pak Dokter. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.